Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali saya ingin sedikit mereview ya atau membahas tentang kasus Jessica Wongso yang dituduh meracuni Mirna gitu kan, dengan kopi cyanida gitu. Nah, setelah menonton semua rangkaian ya, belum termasuk filmnya ya. Saya belum nonton film Ice Cold, tapi saya menonton sidang-sidang Jessica Wongso ini ketika dia dicecar oleh hakim dan oleh jaksa, dan juga menonton ILC. Jadi ILC yang sekitar 7 tahun lalu atau 8 tahun lalu itu saya tonton pendapat para pakar dan pendapat ayah Mirna sendiri gitu kan. Nah, di sini guys saya berkesimpulan gini ya. Ini menurut logika saya ya. Ini pendapat saya pribadi. Jadi gini. Saya terus terang lebih setuju dan masuk akal dengan pendapat dari para pakar seperti Bung Reza dan juga Bung Hotman. Ini memang logikanya ya sangat tidak masuk akal, dan juga ini adalah pendapat dari anaknya Bang Hotman sendiri yang ada di Amerika tuh guys. Jadi mengatakan bahwa nggak mungkin seorang itu membunuh itu seperti Jessica tuh orang yang cerdas yang di kuliah di Amerika Serikat ya, lalu melakukan rencana pembunuhan seperti itu yang mana di tengah orang ramai, ada CCTV, lalu dia tuh duduk di sebelahnya bahkan ya kan, membiarkan dirinya ditangkap kamera, tertangkap kamera, dan juga ada kemungkinan oleh saksi mata karena situ kan ramai tempatnya, bukan tempat sepi guys. Lalu dan mengikuti terus sampai akhir, hingga akhir pembunuhan, sampai akhirnya siapa nih meninggal, Mirna meninggal. Ini nggak masuk akal, nggak make sense. Karena seperti saya pernah sampaikan di video sebelumnya ya, itu video preview dan yang mana itu memang baru singkatnya saja gitu. Jadi ini mungkin akan lebih detail gitu. Jadi ini satu hal yang nggak masuk akal gitu. Kalau Jessica pelakunya, nggak mungkin pelaku pembunuhan seperti itu gitu, ya kan? Nggak mungkin melakukan hal itu, hal bodoh namanya guys, hal bodoh. Coba mau membunuh tapi tertangkap kamera, dilakukan di tempat yang dia tahu situ ada kamera, dan dia melakukannya ada saksi pula, bukan hanya berdua-duaan saja. Di situ ada temannya mereka juga, ya kan, si Hani gitu. Dan intinya adalah bukan di tempat berdua gitu guys. Jadi dan juga ada CCTV juga gitu. Jadi ini ada hal yang nggak masuk akal secara logika gitu kan. Kok ada ini hal bodoh, karena kan kalau lihat dari pendidikannya Jessica ini kan nggak mungkin, dia adalah seorang yang kuliah di Amerika gitu. Jadi sebodoh-bodohnya pembunuh tidak akan melakukan hal itu gitu kan. Nah, dia kayak misalnya intinya kayak nggak masuk akal ya. Dan ini makin kuat dengan logika bahwa yang dipakai itu kan adalah asumsi-asumsi yang mana berdasarkan di gerak-gerik dari Jessica. Jessica ini dari awal tuh sudah target gitu guys. Jadi dari mana asalnya? Kita bisa lihat dari pendapat dari ayahnya Mirna. Di situ kita lihat beliau dengan emosi. Nah, kita wajar nih kalau namanya seorang ayah, saya juga seorang ayah ya. Kalau anak saya meninggal dengan wajar, saya pasti akan emosi. Tapi kita nggak boleh jadikan emosi itu sebagai dasar untuk menentukan kesimpulan, nggak bisa guys. Karena emosi itu yang bisa mengaburkan objektivitas. Orang yang emosi itu nggak bisa berpikir jernih, itu faktanya. Makanya tidak disarankan ketika orang itu lagi emosi itu ngambil keputusan, nggak bisa. Jadi kalau misalnya saya emosi, anak saya menimpa, memang saya nggak pernah mengalami kejadian itu, tapi mudah-mudahan jangan ya. Tapi maksudnya tuh kalau kita mengalami hal itu, kita harusnya boleh bergerak. Kayak saya salut dengan bapaknya, ayahnya Mirna ini, selalu dia bergerak mencari informasi, tapi dia tidak boleh berasa rusuk dalam artian kecepatan boleh ya, kecepatan yang mempunyai informasi, tapi nggak boleh menjadikan dia tuh nggak hati-hati. Gitu kan, mainnya tuh harus betul-betul teliti, dan itu makanya emosi susah guys, karena namanya emosi juga susah juga kan. Makanya jadi harus bisa ngendalikan emosi, dimanapun anda lagi sedihnya, dimanapun anda lagi marahnya, harus bisa kontrol emosi sehingga anda tuh harus objektif di lapangan. Jangan langsung memframing Jessica orangnya hanya melihat berdasarkan yang ceritanya Jessica ini kan, ayah Mirna ini kan mengatakan bahwa Jessica ini aneh, kok begini, padahal kan kebiasaan orang kan beda-beda. Bagi saya, bagi kita itu orang aneh, bagi dia nggak aneh, bagi orang lain nggak aneh gitu. Ngerti nggak apa maksudnya? Bagi orang mungkin saya aneh,
Bagi saya nggak aneh gitu loh. Ini perbedaan sudut pandang namanya. Jadi misal gini, menurut saya aneh ya ada orang yang malam-malam ya putar musik keras-keras. Kok orang udah tidur semua nih? Kok dia kayak ini? Saya merasa itu orang aneh itu guys. Malam-malam lewat jam 10 malam itu putar musik keras-keras, karaoke. Tetangga main diam saja. Mungkin mereka kayak saya diam saja, bukan saya nggak merasa terganggu, cuma saya malah cari ribut guys. Nah, biasanya tuh orang aneh. Kok saya aja ya, saya suka dengan musik, apalagi musik-musik yang menurut saya indah. Boy band, girl band gitu kan. Ya yang suaranya enak. Cowoknya ganteng, cowok cantik, saya suka gitu kan. Wajar bagi manusia suka keindahan, tapi nggak juga caranya seperti itu. Kita harus menenggang perasaan orang. Nah, bagi saya itu orang aneh. Bagi dia saya nggak aneh. Bagi dia nggak aneh gitu guys. Bagi dia justru saya aneh. Kenapa kok kamu nggak suka hal seperti ini gitu? Nah, ini menjadi bukti ketika saya pernah saya jalan ke belakang rumah saya ini ya. Di tengah jalan saya lihat ada dua orang ribut nih guys, ribut. Yang satu, ini ternyata apa yang ributin? Masalah itu musik. Ini satu orang ini memutar musik keras-keras. Tetangga tidak ganggu, tetangganya protes. Marah besar guys, yang dia protes ini marah besar. Dia merasa itu nggak aneh, bagi ini aneh. Ini orang azan kok masih dengar musik keras-keras gitu kan? Harusnya kan menghormati orang azan gitu. Nah, jadi orang ini nggak terima diprotes. Bagi dia yang orang protes ini aneh. Kok kayak gini itu biasa, muter musik keras-keras meskipun azan itu biasa. Bagi ini nggak biasa. Jadi ini adalah sudut pandang. Jadi jangan berdasarkan hal ini itu Anda tuh menuduh orang itu bersalah, nggak bisa guys. Nah, ayah Mirna begitu metodologinya, karena melihat hal-hal yang nggak bisa dia terima, keanehan-anehan Jessica ini. Padahal kalau disampaikannya keanehan Jessica tuh bagi kita nggak aneh gitu. Contoh, misalnya dia katanya kayak sesak napas gitu. Nah, jadi sesak napas ini lalu tiba-tiba dia bisa ini. Jadi gini guys ya, orang itu ya nggak semua orang sama, beda-beda gitu. Jadi nggak semua orang tuh misalnya kayak ini kan namanya kondisi kejiwaan, apalagi ini adalah kejadian pertama, baru. Si Jessica ini kan baru pertama kali mengalami kejadian ini. Jessica Hani itu kan baru pertama kali mengalami kejadian ini. Di mana teman di depannya meninggal di depannya. Belum pernah mereka mengalami ini gitu kan. Karena kan bisa tengok tuh track record Jessica. Ini kan ayahnya Mirna ini kan mengecek track record Jessica, nggak ditemukan. Dia pernah membunuh orang sebelumnya, nggak pernah. Jadi ini adalah pertama kali. Kalau memang ini anggap pembunuhan dilakukan Jessica, ini adalah pertama kali. Itu logikanya. Karena belum pernah track recordnya kan, jelas itu. Bahkan sampai sekarang pun, beberapa tahun lalu, nggak ditemukan track record Jessica membunuh orang sebelumnya, nggak pernah. Nah, jadi orang namanya pertama kali, ya kan, pertama kali misalnya, itu dan bukan hanya itu, pertama kali juga dia mengalami ini. Dia pernah mengalami sebelumnya gitu. Ya kan, kalau dia bukan pembunuhnya juga dia pertama kali mengalami ini. Gitu kan, jadi wajar dia terguncang, shock, makanya tingkahnya agak aneh, wajar guys, suatu hal itu terjadi. Jadi apalagi dia pula yang tuduh gitu, sementara Hani tidak. Jadi jangan Anda bayangkan ya, bahkan karena jadi segini, coba Anda bayangkan waktu kisah G30S, di mana itu anaknya Jenderal Amaniani dipanggil disuruh Cakrabiawawa untuk memanggil ayahnya yang lagi tidur di kamar. Tolong menghadap ke Cakrabiawawa. Nah, rupanya ayahnya atau Jenderal Amaniani itu meninggal di tangan Cakrabiawawa. Nah, itu wartawan ketika bertanya kepada anaknya mengatakan bahwa ini mungkin karena kamu nih manggil ayah kamu di tempat tidur. Kalau tidak, ayahmu nggak meninggal. Jadi dia tuh merasa dialah yang jadi dia tertekan. Jadi nama itu nggak salah si Edi ya. Edi ini tertekan, anaknya Jenderal Amaniani itu tertekan karena dia merasa karena dialah ayah yang meninggal. Padahal kan tidak begitu logikanya. Jadi ini hal-hal yang harus dipahami psikologisnya guys. Jadi orang-orang kayak Jessica nih dan Hani tentu tahulah kita psikologisnya gimana. Sama kayak psikologis ayahnya juga. Cuman mas bedanya ayahnya menjadikan itu untuk alat untuk mengambil kesimpulan gitu. Kalau Jessica Mirna kan psikologisnya itu hanya kondisi begitu saja gitu guys. Kondisi psikologis gitu saja, nggak diundukan untuk apa-apa gitu. Nah, jadi ayahnya Mirna ya, tanpa mengurangi hormat dengan ayahnya Mirna ya, saya ngerti bagaimana rasanya saya merasakan bagaimana seorang bapak tuh kehilangan anak. Ngerti saya, apalagi dengan cara mungkin tidak wajar. Tapi nggak bisa jadikan emosi. Kalau saya mungkin jadi ayah Mirna, saya tidak akan melakukan penyelidikan ya. Saya tetap akan dorong polisi melakukan penyelidikan. Saya juga akan melakukan penyelidikan, tapi saya harus bisa kontrol emosi saya. Karena nanti hasilnya nggak bakal objektif. Saya bahkan harus tahu ini siapa pembunuh anak saya.
Saya nggak mau ngasih framing seluruh, nggak mau, karena itu nanti akan mengurangi objektivitas saya. Saya harus tahu siapa pembunuh anak saya. Jadi kalau dia kan udah beda dia guys, dia langsung memframing Jessica di awal. Jadi kan bisa lihat pendapatnya, dia melihat ada kalian di Jessica segala macam, itu udah mindsetnya diarahkan bahwa Jessica pelakunya, itu salah di situ. Makanya segala tindakan Jessica tuh didramatisir oleh dia. Bahkan contoh kayak dia berkatakan bahwa Jessica tuh menengok sekeliling dan segala macam, padahal di CCTV itu nggak begitu gitu loh. Adegannya nggak begitu. Jadi dia tuh menambah gitu guys. Nah, itulah bukti bahwa emosi itu bisa menambah sesuatu. Hal-hal yang ini faktanya tambah-tambah itu akibat emosi. Makanya bahaya kalau emosi dipakai untuk memutuskan masalah. Bahaya sekali guys. Makanya saya pun misalnya ketika saya lagi marah, itu misalnya di rumah saya lagi bertengkar nih sama istri misalnya. Saya itu belajar ya. Ini jajaran dari orang tua saya, papa saya. Papa saya itu kalau lagi bertengkar sama ibu saya, itu dia pergi dari rumah. Pergi bukan meninggalkan ya guys, tetapi mencari pikiran tenang gitu. Ini juga saya sarankan, pernah waktu itu tetangga depan rumah saya tuh ribut guys. Jadi dia tuh mungkin istrinya mulutnya terlalu kasar gitu kan, ngomong kasar sehingga dia tersinggung, harga diri sebagai suami tersinggung. Lalu dia nggak tahan lagi, dia ambil batu mau lempar istrinya di depan anak perempuannya. Langsung saya maju mencegah, om jangan om. Nah lalu besoknya dia temui saya. Jadi karena saya cegah mungkin dia segan juga gitu kan, dia menghentikan aksinya. Mungkin kalau saya nggak ada mungkin nggak tahu apa terjadi, mungkin bisa jadi itu istrinya dilempar gitu kan, karena dia saking emosinya gitu kan, karena laki-laki pasti nggak mau digituin. Salah-salah laki-laki, janganlah wanita tuh berkata kasar seperti itu guys, jangan. Wanita tuh harus tetap lembut, boleh protes tapi jangan seperti itu, jangan kita tuh berusaha dari laki-laki gitu kan. Jadi besoknya datang temui saya, lah itu saya nasihatin, om kalau ada masalah sama istri, bukan saya nasihatin om ya, karena om lebih tua nih. Tapi kalau saya terjadi pada saya akan pergi di rumah, bukan meninggalkan, tapi untuk sementara. Menjelang suasana tenang, karena kalau saya di rumah itu tidak lagi nanti objektif, bisa jadi apa-apa. Nah, sama kasus ini gitu. Tapi hasil kasus Jessica ini adalah hasil emosi yang diadu-adu sehingga menghasilkan keputusan. Makanya hakim pun karena berdasarkan emosi tidak ada bukti yang konkret, alat bukti yang mana betul-betul ada rekaman yang memperlihatkan Jessica naruh racun cyanida ke kopi. Pertama. Yang kedua, tidak ada bukti saksi melihat itu. Karena itu dua itu yang penting. Atau ketiga, memang ditemukan racun di tubuh Mirna dari sejak awal pemeriksaan sampai akhir. Kalau ini kan tidak, ditemukan hanya ketika di akhir saja. Di awal tidak ditemukan. Jadi bagaimana bisa sebuah mayit diperiksa di awalnya nggak ada, lalu yang pemeriksaan yang berikutnya ada. Dan itu pun ditemukan dalam jumlah sedikit, dan di mana para pakar itu masih masuk akal mengatakan bahwa ini mungkin ada cyanida yang dihasilkan dari proses pembusukan. Karena kalau mayat itu memang kalau beberapa kasus itu memang menghasilkan cyanida, ya kan? Ketika dia beberapa hari berlalu mayatnya itu gitu. Harusnya kalau memang ada cyanida di tubuh Jessica, harusnya di awal sudah ada gitu guys. Nah di situ kita bisa jadi ini belum tentu Jessica Mirna meninggal karena cyanida. Lalu yang belum tentu juga Jessica bunuh. Jadi ini adalah makanya saya katakan ya, hukum tuh nggak bisa. Betul pendapat Bang Hotman sama Reza nggak bisa memakai dasar ini kan asumsi semua yang dilakukan oleh ayah Mirna ini kan semua asumsi. Oh dia melihat perilaku, harusnya gini, dia harus berjuang ya sebagai seorang ayah, dia harus berjuang, nggak bisa tidur tenang sampai ditemukan kebenaran. Ingat, patokan kebenaran bukan dugaan. Jadi dia harusnya nggak puas ketika misalnya dia sepertinya puas itu ketika si Jessica masuk penjara, dia puas, dia merasa sudah selesai. Bukan, saya katakan belum, bukan itu. Selesai itu adalah ketika Anda betul-betul menemukan memang fakta bahwa Jessica yang menuang racun ke kopi itu, dan kopi itu memang ada racunnya dan memang ada saksi yang melihat. Itu baru, sebelum itu tidak. Jadi harus terus. Kalau saya jadi ayahnya Mirna, saya akan terus. Kalau saya mau berusaha, saya akan terus sampai itu yang benar. Nggak seperti ini, nggak puas dengan, bahkan ketika Jessica di penjara pun saya nggak puas, sangat tidak puas malah. Kenapa? Karena masih abu-abu guys gitu loh, ngerti nggak? Karena ini berdasarkan emosi bukan logika. Ini sebagai seorang yang baik, dia harusnya sampai sekarang dia masih harus berjuang mencari data. Ini bagaimana nih? Karena semua keterangan Jessica tuh dia pun mengatakan nggak mungkin juga seorang teman bunuh teman sendiri. Karena apalagi kalau kita lihat ya bagaimana komunikasi oleh mereka berdua nih, nggak ada aneh-aneh guys. Nggak ada misalnya kayak aneh-aneh antara hubungan Jessica dengan suaminya Mirna atau hubungan Mirna dengan
pacarnya Jessica nggak ada, dan mereka pun adalah jarang ketemu gitu, jarang sekali ketemu guys. Dalam artian tinggalnya berjauhan, Australia Indonesia, ketemu sesekali. Jadi ini nggak dekat sama sekali. Bagaimana bisa coba orang yang nggak dekat tuh begitu? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Ya kan, nggak mungkin, nggak masuk akal. Dicek pun masa lalunya nggak ada masalah apa-apa, masa lalunya. Nggak mungkin cuman hanya karena nggak diundang pernikahan, kan nggak mungkin gitu. Itu guys. Harusnya ayahnya harus mengorek ada masalah apa. Itu kan sampai sekarang tidak terkorek gitu guys. Mungkin ayah merasa puas jika sudah diputuskan, sudah, harusnya nggak begitu. Nah, jadi intinya adalah dangkal. Usaha ayahnya ini bagus, saya setuju. Soalnya harus begitu, memang harus begitu. Ketika anak yang meninggal nggak wajar, dia harus bergerak, membantu polisi mencari. Saya juga begitu. Kalau dia mengalami itu, saya juga begitu, mencari bukti seluas-luasnya. Tapi saya tidak akan pernah berhenti sebelum kebenaran terungkap. Saya harus ngerti bahwa emosi tidak bisa mengalahkan logika, nggak bisa. Ini semua keputusan dia ambil berdasarkan emosi, nggak bisa, karena tidak objektif. Alih-alih menemukan pembunuh, sebenarnya malah menemukan hal yang salah gitu, yang belum tentu dia pembunuhnya. Nah, lalu dia katakan bahwa si Mirna bukanlah siapa-siapa. Sebenarnya ini juga nggak tepat menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, bapak ayah Mirna ini kan bukan orang sembarangan juga. Dalam artian memang bukan pejabat, orang penting sekelas itu, tapi dia kan punya perusahaan. Apalagi dia katakan bahwa menantunya ini yang orang bule Jerman ini ya, saya itu punya bekerja di perusahaan, yang punya perusahaan mungkin ya, itu karyawan 2000. Itu kan bukan perusahaan kecil guys, 2000 orang loh. Punya karyawan 2000 orang. Jadi itu, sedangkan usaha nih, di sini kita aja pernah mendengar ya Anda, ada orang yang punya bisnis, hanya punya ruko saja, dia jualan di ruko, dibunuh oleh pekerjanya. Itu Anda bayangkan ya. Hanya masalah ingin menguasai hartanya, atau mungkin dendam karena dilakukan semena-mena oleh majikannya. Apalagi ini bisnis besar, 2000 karyawan guys. Jadi Mirna ini bukan orang sembarangan gitu. Makanya harus diteliti lebih lanjut. Jangan-jangan ya. Makanya ini kita perlu luas ini. Jangan hanya Jessica aja. Mungkin saja persaingan bisnis ayahnya ada mungkin. Entah ada yang sakit hati sama ayahnya, lalu dilampiaskan ke anaknya. Entah ada yang sakit hati kepada anaknya atau kepada suami anaknya. Kan kita nggak tahu. Makanya ruang penyelidikannya harus lebih luas. Jadi jangan dari awal tuh di framing Jessica. Sehingga pelaku di luar sana yang mungkin pelaku tuh nggak sentuh gitu guys. Ngerti nggak? Kalau saya di ayah Jessica, saya di polisi, saya akan perluas gerak saya. Saya akan perluas ini. Karena gini ya logikanya ya. Harusnya semua orang yang ada di kafe Oliver itu harusnya diteliti. Jangan hanya Jessica, jangan hanya Hani, jangan. Tapi semuanya guys. Semua yang ada di kafe itu semuanya harus didata. Kalau saya jadi polisi ya, saya jadi ayah Mirna, saya akan mencari informasi tentang siapa saja semua yang ada di kafe Oliver. Ya, akan saya cari tahu. Ya, semua karyawannya, pemilik Oliver, semuanya akan saya cari tahu. Lalu semua yang berhubungan dengan Mirna, bukan hanya Jessica, tapi semuanya, termasuk Hani, termasuk suaminya, termasuk bahkan bapaknya sendiri, ya kan? Kalau disebut bapaknya tuh mungkin domisili sendiri. Anggaplah bapaknya benar karena dia diperlukan dia. Ya periksa juga istrinya. Jangan udah percaya masih istri sendiri, nggak bisa juga guys, harus teliti semuanya. Jadi karena orang terdekat juga bisa jadi pelaku loh, jangan salah ya. Jangan mentang-mentang, karena banyak kejadian kan, misalnya kayak ada misalnya, oh kok ternyata pelakunya pamannya, kakek neneknya, ibunya bahkan kan. Jadi ada bayangkan ya, ada kejadian ibu bunuh anaknya, atau ayah bunuh anaknya, atau bahkan anak bunuh orang tuanya. Itu ada kejadian. Jadi nggak, orang terdekat pun bisa jadi pelaku. Jadi jangan dipersempit skopnya, diperluas bahkan hingga ke istrinya. Tapi kalau saya di ayah Mirna, saya akan cek istri saya, cek saudara-saudara saya, siapapun yang punya hubungan dengan Mirna atau berhubungan dengan TKP, saya akan cek semuanya. Jadi saya akan track back tuh ke selama ini si Mirna ini kontak sama siapa aja. Jadi saya tidak akan fokus ke Jessica, tidak, ke semuanya. Jadi disitulah cara mencari kebenaran. Nah itu tidak dilakukan oleh ayah Mirna. Ayah Mirna fokusnya hanya pada Jessica. Di situ tak kesalahan terbesarnya guys. Sehingga bisa jadi pelaku di luar sana yang sebenarnya pelaku itu tidak tersentuh gitu loh. Paham ya logika pikirnya ya. Jadi kalau saya ya, ini harusnya dibuka lagi kasus ini, harus dibuka lagi. Jadi, tapi saya dalam lalu ya susah juga ya, karena untuk mencari data-data, mudah-mudahan ya data-data yang dulu tuh ada, data-data dahulu tuh ada mungkin, mudah-mudahan data-data siapa pengunjung dari kafe-kafe Oliver itu, lalu pemiliknya yang berhubungan dengan TKP lah pokoknya kan, lalu juga siapa saja yang pernah berhubungan dengan
Mirna bukan hanya dekat atau kadang gini, sedangkan Jessica aja yang hubungannya jauh, nggak dekat aja bisa ditersangkakan, apalagi yang hubungannya dekat, gitu loh guys. Jadi kan logikanya yang dekat tuh harusnya makin dicurigai, ya semakin dekat itu harusnya kan, karena kan lebih sering interaksi, lebih sering ini, karena orang dekat tuh biasanya, jadi jangan anggap orang dekat tuh baik-baik saja, enggak. Ada juga orang dekat yang bermasalah gitu kan. Semakin dekat dia bahkan cekcoknya akan lebih banyak dibandingkan orang yang jarang jumpa gitu. Nah, itu harus diteliti semuanya. Itu makanya perlu betul kata para ahli, harus adakan pendidikan komprehensif, guys. Nggak bisa begitu saja untuk dapat keadilan. Nah, itu hanya itu tidak dilakukan. Nah, apalagi saya melihat si Jessica ini ya, tapi ini apa ya? Saya akan apa ya, kalau saya salah ya saya minta ampun pada Allah, tapi ini analisa saya gitu. Jadi bisa benar bisa salah ya, jadi saya sampaikan ini bukan suatu benar guys ya, bisa benar bisa salah gitu. Jadi kalau saya salah, misalnya saya salah, saya minta ampun pada Allah gitu. Tapi ini hanyalah pendapat untuk bagaimana mendorong supaya kuatnya kebenaran. Karena kalau kita sempat salah hukum orang guys, ini luar biasa, berarti kita terbelah berbuat zolim kalau sempat kita salah hukum orang gitu. Makanya kita nggak pernah, maka saya tidak pernah mengatakan bahwa si Jessica ini pasti tidak bersalah, nggak pernah. Jessica mungkin tidak bersalah gitu, makanya perlu pendidikan komprehensif gitu. Dia tidak memastikan Jessica tidak bersalah gitu kan. Nah, makanya kita dorong bagaimana tuntasnya guys. Jadi semuanya diselidiki gitu. Nah, itu metodologinya harus jelas gitu kan. Jangan hanya terpaku pada Jessica, apalagi framingnya semuanya ke Jessica, ya kacau akhirnya. Nah, apalagi ini Jessica nih saya lihat terakhir itu kan dia ada peluang untuk bebas, padahal dia udah menjalani hukuman berapa tahun ya, dari 7 tahun kayaknya nggak salah, dari 20 tahun ya, masih ada 13 tahun lagi. Tapi kalau dia minta grasi itu katanya langsung dibebaskan guys, tapi dia nggak mau, dia merasa nggak bersalah. Dia bertahun-tahun lalu dia tetap kekeh nggak merasa bersalah. Nah, ini ada bayangkan ya, berarti kita makin yakini bahwa dia nggak bersalah, meskipun memang kita nggak tahu juga walau alam. Tapi kalau kita ngomong insting seperti dipinjam oleh Kak Ayamina, kalau dia punya insting, kita juga punya insting. Insting kita mengatakan bahwa nggak mungkin masuk akal orang yang melakukan kesalahan itu kekeh mempertahankan itu, ya kan? Biasa kan orang bersalah itu dia ketika dia di penjara dia tuh biasa kan introspeksi, dia akan mengakui ya aku salah gitu kan. Tapi ini tidak, artinya kuat dugaan dia tidak bersalah guys, memang guys. Maka dia kuat mempertahankan. Karena gini, saya juga jujur ya, kalau saya nggak bersalah, saya akan mati-mati mempertahankan itu, ya kan? Mungkin kalau diancam bunuh mungkin saya akan berubah. Tapi kalau cuma penjara gini saya tidak akan berubah. Karena masih aman. Ngerti nggak maksud Anda ya? Orang itu biasanya hanya akan mengakui kesalahan kalau dia tidak melakukan kesalahan ya. Hanya dalam betul-betul dosa ketika dia mau dibunuh misalnya. Saya pun merasa begitu ketika saya memang mendapatkan ancaman yang betul-betul yang parah, yang kira-kira nyawa taruhannya, mungkin saya berpikir mungkin ya udah saya berbohong nggak apa-apa demi keselamatan. Tapi kalau masih kayak gini, dia nggak ada alasan bagi dia untuk mempertahankan itu gitu loh. Maksudnya tuh kalau dia memang salah gitu kan, nggak ada gunanya mempertahankan. Tapi kalau dia benar, dia masih masuk akal mempertahankan ya guys. Makanya kita makin yakin kalau Jessica ini nggak bersalah gitu kan. Karena harusnya kan dia harusnya gini loh, kesempatan terbuka luas. Coba Anda bayangkan ya, dia harusnya dia kan ngambil untung dari situ. Kalau memang dia pembunuhnya, kesempatan terbuka luas, tinggal ngaku bebas. Tapi dia tidak, itu artinya dia merasa memang tidak bersalah guys. Logikanya begitu, ya kan? Orang yang tidak merasa bersalah dia akan mempertahankan prinsipnya sampai bahkan sampai tidak ada penghabisan harusnya gitu kan. Nah itu harusnya. Kalau dia nggak kuat mental, paling ketika mau diancam kematian mungkin dia berubah. Tapi ini kan tidak diancam kematian gitu. Nah jadi poinnya seperti itu guys. Jadi intinya adalah ini kasus yang cara penanganannya salah. Dari awal sudah diarahkan kepada Jessica, tidak diarahkan kepada semua yang terlibat terkait dengan Jessica, dengan Hani, dengan Mirna, maupun yaitu orang-orang yang ada di TKP maupun orang-orang yang pernah berhubungan dengan dia. Ya, termasuk bisa ibunya, ayahnya juga, atau saudara-saudaranya, atau paman, tantenya, teman-temannya selain Jessica gitu kan, bisa semuanya gitu guys. Nah, mungkin juga bisa salah sasaran ya, karena kalau di tempat itu, karena gini ya, namanya sasaran tuh pernah loh guys. Jadi misalnya kayak yang target dibunuh tuh bukan dia sebenarnya, tapi kenanya dia. Karena misalnya orang tuh mau targetkan kopi ini bukan dikasih ke dia, tapi ada mistraining di lapangan, jadi hal di luar kontrol yang dapat Mirna misalnya, bisa jadi.
Atau mungkin memang target Mirna karena tadi bisa jadi karena dia anak orang kaya, suaminya kaya gitu kan. Orang penting loh guys, orang yang punya perusahaan itu orang penting, punya 2000 karyawan itu orang penting. Orang kaya aja lah penting itu guys. Kecuali kalau orang miskin. Gini loh, kecuali misalnya Mirna tuh miskin banget gitu kan, nggak punya apa-apa, cari makan aja susah, nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah ngomong-ngomong politik segala macam, masuk akal. Tapi ini dia apa ya, ayahnya seperti itu, pegang perusahaan, bahkan dia mengatakan bahwa akan mengalihkan perusahaan pada anaknya. Berarti kan ini kan termasuk orang besar juga, orang besar secara bisnis. Jadi Mirna ini bukan orang sembarangan juga guys, nggak fair kalau mengatakan, nggak benar kalau mengatakan bahwa dia tuh bukan orang biasa-biasa aja, enggak. Kalau kayak saya mungkin orang biasa ya, saya nggak punya perusahaan, saya nggak punya jabatan mentereng, saya hanyalah seorang pengangguran, seorang yang ya bekerjanya serabutan gitu guys. Jadi kalau saya bisa dikatakan bahwa kalau kalau dia sama kayak saya posisinya oke, bukan orang orang bukan siapa-siapa, tapi kalau dia adalah bukan nobody tapi somebody gitu. Dengan orang kaya aja yang punya skala bisnis kecil aja somebody, bisa jadi incaran pembunuhan, punya harta gitu kan. Nah, jadi ini harus dipahami. Jadi konteks berpikirnya salah. Makanya kita berharap ya semoga hal gini nggak jadi lagi di negeri ini atau dimanapun itu. Jangan hanya berdasarkan memutuskan sesuatu itu berdasarkan emosi. Sehingga bahkan hakim pun bingung. Dalam artian dia nggak yakin. Kalau dia yakin dia akan memutuskan itu hukuman mati atau minimal seumur hidup kepada Jessica. Tapi tidak, dia memberikan hukuman 20 tahun. Itu terbukti bahwa hakim pun ragu. Karena metodologinya tidak ada alat bukti. Kalau ala itu metodologinya memang ditemukan alat bukti dan saksi juga melihat kejadian penuangan itu hakim tidak akan ragu-ragu mengatakan hukuman mati atau seumur hidup. Tapi tidak, dia bilang 20 tahun. Itu artinya dia ragu guys, hakim itu ragu gitu. Karena semuanya berbasis opini, asumsi, gerak-gerik Jessica. Jadi tidak memperluas pendidikan, di situ tak salahnya. Ya mudah-mudahan ini pelajaran bagi praktisi hukum kita ya. Betul apa sampaikan oleh Bang Horman sekali lagi oleh Bang Reza, praktisi hukum ya. Saya salut dengan penyampaiannya, itu benar sekali guys. Itu memang logikanya. Karena nggak masuk akal seorang pembunuh itu datang ke TKP di tengah ancaman peluang terekam CCTV dan di tengah saksi-saksi yang banyak, karena Cafe Roberto adalah cukup ramai guys. Kalau nggak mau dibilang penuh, karena rekaman itu kan sangat ramai sekali. Ya kan, itu nggak masuk akal. Apalagi mendampingi hingga hampir kematian, bahkan duduk sebelahnya, itu nggak mungkin, nggak masuk akal guys. Ya kan, nggak masuk akal. Kecuali saya sampaikan tadi, ketika dia betul-betul emosi, kan nampak dia emosinya, dia langsung datang dan langsung lakukan kayak saya itu yang pernah saya lakukan itu ya, datang ke rumah orang yang mengancam adik saya, langsung datang ke rumahnya, langsung saya mencak-mencak guys. Nah itu saya nggak peduli lagi tuh mau ada CCTV kayak di situ, mau di situ ada orang, saya nggak peduli, ketahuan pun ketahuan lah, memang saya udah emosi guys. Nah itu, tapi kan ini kan tidak, Jessica tidak menunjukkan perasaan itu. Nah, makanya dia nggak mungkin guys, nggak mungkin gitu kan ya. Jadi logikanya seperti itu ya. Mudah-mudahan hukum kita kedepannya makin baik dan ini mudah-mudahan dibuka lagi gitu, agar kita bakal kebenaran. Jadi kita pengen tahu nih siapa pelaku sebenarnya, dan ayahnya juga harusnya begitu. Dia harusnya tidak mendapatkan ketenangan ketika pelaku sebenarnya belum ketangkap. Atau mungkin kalau memang Jessica pelakunya memang ditemukan bukti yang cukup untuk menentukan Jessica pelaku sebenarnya gitu. Jadi kalau saya di Hermina, saya tidak akan puas dan saya akan terus mencari kebenaran. Tapi sayangnya itu dilakukan oleh ayahnya Mirna. Sangat disayangkan sekali. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja guys video kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.